pelestarian lingkungan hidup. Ya. Kalau dampaknya itu adalah lintas kabupaten, ya, maka pemerintah provinsi juga punya kewenangan besar di situ, ya kan, di samping kota sendiri, ya. Misalnya penanganan pencemaran Sungai Bengawan Solo itu kan bisa tidak hanya lintas kabupaten kota itu kan, provinsi. Ya, maka siapa yang kena dampak itu bisa kabupaten kota sendiri atau bisa juga kabupaten kota yang lain gitu kan. Maka kalau pencemaran udara atau pencemaran lintas kabupaten kota, maka pemerintah provinsi punya kewenangan besar di situ misalnya. Atau bahkan kementerian pusat. Kemudian akuntabilitas saya kira hampir mirip dengan netralitas karena dia mengikuti aspek yang siapa yang terkena dampak tadi, ya. Hanya perspektifnya adalah berkaitan dengan akuntabelnya. Itu ya Mbak Hana. Baik, yang lain apakah masih ada? Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, saya kira Sabar yang terakhir ya, Mas Sabar silakan. Mengenai tugas pembantuan tadi, Pak, dalam pelaksanaannya bagaimanakah mekanisme atau pelimpahan wewenangnya bagaimana gitu, Pak? Apakah ada dasar hukumnya nantinya? Terus kemudian dalam keadaan seperti apa yang mengharuskan dilakukannya pelimpahan tugas tersebut, Pak? Ya, baik. Pelimpahan tugas, ya, urusan atau kewenangan pelimpahan tugas atau tugas pembantuan, ya, itu secara prinsip yang pertama tentu yang menyelenggarakan, ya, yang berwenang, ya, yang pihak yang bertanggung jawab itu adalah pihak yang memberikan tugas, ya. Yang bertanggung jawab berarti di dalamnya mereka yang merencanakan, ya, mereka yang punya resources, ya. Sementara yang pihak yang diberikan tugas, ya, pihak yang membantu itu yang diserahi tugas tersebut, ya, hanya sekedar sebagai pelaksana. Ini kan prinsip pertamanya, ya. Kemudian bagaimana mekanismenya, ya, ini kita bicara ya yang sangat teknis, ya. Saya tidak tahu persis, ya, karena yang menyangkut administrasi yang sangat teknis, ya, seperti apa bentuknya. Tapi secara logika mesti pihak yang bertanggung jawab itu memberikan karena institusi formal maka harus secara formal dilakukan, ya. Ya, apakah dalam bentuk surat perintah atau surat penugasan atau surat edaran, ya, dari pemerintah di atasnya kepada pemerintah di tingkat bawahnya, ya. Misalnya apa? Ambil contoh misalnya, ini contoh ya, misalnya kemenangan dalam pendataan penduduk, ya, yang merupakan programnya misalnya BPS, ya. BPS itu kan Biro Pusat Statistik, itu mereka rutin punya program rutin dalam mendata penduduk misalnya, ya. Ya. Berarti mereka yang bertanggung jawab terhadap kegiatan atau program tersebut. Tentu mereka itu tidak mungkin karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki, ya, sumber daya manusia terutama, mereka sampai sampai ke paling bawah, ya. Itu namanya program DP4 itu, ya. Program singkatannya lupa ini. Tentang pendataan penduduk berkelanjutan atau apa. Artinya mereka kemudian sikat kata memerlukan bantuan, gitu kan, memberikan bantuan, ya, institusi di tingkat bawah termasuk sumber daya manusianya, ya, sampai ke tingkat desa kan, mereka mendata masyarakat di masing-masing RT RW dan sebagainya, ya. Sehingga mereka kemudian memberikan tugas, ya, kepada sampai ke desa-desa untuk melakukan pendataan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi secara logikanya seperti itu normatifnya, ya. Cuma bagaimana bentuknya, ya, tentu karena institusi formal mesti harus melalui mekanisme formal juga, ya. Dan yang perlu diperhatikan, tugas pembantuan itu secara prinsip itu menyertakan, ya, apa yang namanya 3P, ya, kalau tidak salah, ya. 3P itu antara pendanaan,
peralatan dan personel kan tidak salah ya, lupa saya. Yang jelas mesti ada ada ya, ada umbur rampenya gitu kalau istilah Jawa. Ada umbur rampe itu, ada kalau kalau orang Jawa tuh umbur rampe itu artinya maknanya ada bensinnya lah, uang bensin dan sebagainya gitu kan, untuk menyelenggarakan urusan itu, karena nggak mungkin ya tugas pembantuan hanya kosongan, itu nggak mungkin dan tidak logis, dan yang berikan tugas biasanya juga nggak akan mau gitu kan, nggak akan jalan gitu. Apalagi di era sekarang ini semua kata dihitung dengan ada bensinnya apa enggak gitu kan, nggak ada bensinnya masa bisa jalan gitu kan ya. Apalagi urusan yang memerlukan waktu dan pemikiran yang banyak ini. Kemudian ada urusan-urusan lain, misalnya tugas pembantuan itu juga terutama kalau program-programnya program nasional ya, program nasional yang memerlukan dukungan dari level paling bawah, misalnya ada seperti itu, maka itu memerlukan bantuan-bantuan dari berbagai tingkatan pemerintahan. Pemilu itu biasanya implikasinya kepada berbagai macam tugas pembantuan, gitu kan. Karena institusi pusat itu tidak mungkin sampai masuk ke berbagai macam aspek di tingkat bawah. Begitu, Mas Jabar. Saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Saya kira untuk isu kemenangan saya kira kita cukupkan dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita tentang isu yang lain. Meskipun demikian, kalau masih ada pertanyaan silakan bisa disampaikan lewat WA grup. Oke, saya kira itu ya. Saya kira Anda bisa keluar dari ruang ini tetap semangat, tetap sehat. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. Makasih, Pak.